Di tangan seorang kolektor kelas kakap, koin Kuwait 10 fils tahun 2001 ini mungkin kelihatan sederhana dan barangkali bukan apa-apa, kecil, ringan, dan apalagi bukan terbuat dari logam mulia seperti emas ataupun perak. Tapi akan lain ceritanya buat para penghobi yang baru memulai mengoleksi koin kayak saya ini. Koin ini tipe yang kalau nongkrong di album koleksi, dia nggak teriak minta diperhatiin. Tapi begitu kalian baca ceritanya atau mengulik-ngulik ceritanya, mencari informasi sebaliknya, auto bikin mikir, oh ternyata dalam juga ceritanya. Nah, seperti apa, sedalam apa, silahkan simak baik-baik video ini hingga selesai. Oke guys, secara katalog datanya rapi. Nominal 10 fil memiliki komposisi nikel brass. Beratnya 3,75 gram, diameternya 21 mm, tebalnya 1,5 mm, tepian polos. Memiliki nomor referensi atau nomor katalog KM11. Tahun edar 2001 adalah masa pemerintahan Emir Jabar III Al-Ahmad As-Sabah yang memerintah 1977 hingga 2006. Berapa banyak dicetaknya atau minteknya tidak diketahui unknown. Nah, ini dia bagian yang bikin kolektor dan atau para penghobi suka senyum-senyum sendiri. Nggak langka secara ekstrim, tetapi misterius. Mengundang pertanyaan, berapa banyak sih sebenarnya dia dibuat, berapa banyak dia dicetak. Kurang lebih seperti itulah pertanyaan yang menggantung pada diri saya maupun barangkali pada kawan-kawan semua. Tapi koin ini nggak bisa lepas dari cerita yang lebih gede. Koin pertama kali mengenalkan koin nasionalnya pada 1 April 1961. Sejak saat itu desainnya dipertahankan hampir tanpa perubahan. Jadi ketika kita pegang 10 fil 2001 seperti ini, yang kita pegang sebenarnya bukan cuma produk tahun 2001, tapi desainnya yang sudah hidup lebih dari 4 dekade. Bisa dibilang ini desain yang konsisten, nggak ngikut tren dan setia sama jati diri. Sangat respect sekali. Nah, coba kita perhatiin sisi depannya. Angka nilai dalam bahasa Arab ada di tengah, dilingkari rapi, di atasnya nama negara dalam aksara Arab, di bawahnya Kuwait dalam tulisan Latin. Simple, nggak ribet, tapi sangat jelas sekali. Dua bahasa ini kayak statement halus. Kuwait itu negara Arab, tapi dia juga bagian dari dunia global. Nggak so eksklusif, tapi juga nggak kehilang identitas. Chill, tapi pede. Nah, sekarang kita balik ke sisi belakangnya. Disinilah ceritanya mulai hidup. Ada kapal boom jenis dhow tradisional berlayar ke kiri. Layar terkembang, lambung tegas, dan di buritan ada bendera kecil. Buat yang belum familiar, kapal ini bukan sekedar hiasan estetik. Ini merupakan simbol masa lalu Kuwait, zaman dimana ketika laut adalah sumber hidup utama. Sebelum minyak, sebelum gedung tinggi, sebelum ekonomi modern, orang Kuwait adalah pelaut, pedagang, dan penyelam mutiara. Kapal ini adalah memori kolektif yang dibekukan dalam logam. Nah, di bawah kapal ada dua tanggal atau tahun, yaitu Hijriah dan Gregorian. Ditulis dalam bahasa Arab. Ini adalah detail kecil tapi penting.
Kuwait hidup di dua dunia waktu, tradisi Islam yang berakar kuat dan sistem modern internasional. Dua kalender ini bukan konflik tapi koeksistensi, kayak bilang kami modern tapi nggak lupa asal. Yang bikin agak mind-blowing, koin yang identitasnya super Kuwait ini justru dicetak di luar negeri, tepatnya di Royal Mint Inggris, baik di Tower Hill maupun Lantriasan. Ironis? Ya, mungkin sedikit, tapi juga realistis. Ada banyak negara di dunia ini yang mempercayakan pencetakan koinnya di luar negeri. Ya, ini menunjukin bahwa sejarah moneter seringkali lintas batas, bahkan simbol nasional pun kadang lahir lewat kerjasama global. Dunia itu emang saling nyambung, ya mau nggak mau. Bisa dikatakan tahun 2001 adalah periode yang relatif stabil buat Kuwait, satu dekade lebih setelah Perang Teluk. Negara ini sudah berdiri lagi dengan percaya diri. Koin 10 fil ini beredar di kehidupan sehari-hari, masuk ke kantong pedagang, dompet ibu rumah tangga, atau celengan anak sekolah, hingga sampailah ke tangan saya di Indonesia ini. Nggak ada yang mikir ini barang koleksi, tapi justru karena itu dia jujur, dia koin rakyat. Bagi para penghobi koin, ya koin 10 fil khususnya tahun 2001 ini bukan soal harga yang bikin flex. Ini juga soal cerita, soal kesinambungan desain, simbol maritim, dan identitas nasional yang konsisten. Ini koin yang bilang pelan-pelan, gue kecil tapi sejarah gue panjang. Dan jujur aja, koin yang kayak gini yang bikin hobi numismatik terasa hidup. Nggak cuma ngitung logam, ngebahas berapa harganya, tapi juga ngerasain perjalanan waktu.